teman-teman, jumpa lagi ya. Kita belajar bareng di sini. Akan aku share kisi-kisi SKB Guru SD yang keluar pada tahun 2018. Nah, kisi-kisi ini berdasarkan FR yang diterima dan dikumpulkan berdasarkan hasil pengalaman pribadi dan juga dari rekan-rekan yang lolos CPNS tahun 2018. Nah, ini sudah dikumpulkan jadi satu dan sudah dirangkum di sini. Dan juga ada penjelasan-penjelasan tentang ini tuh yang misalnya dari kisi-kisi ini yang keluar apa aja. Nah, yuk kita mulai dari kisi-kisi SKB Guru SD yang kompetensi pedagogik ya. Nah, yang kompetensi pedagogik ini yang pertama yang keluar adalah tentang media pembelajaran tentang suatu indikator. Ini pasti ya teman-teman. Jadi media pembelajaran itu kayaknya pasti keluar karena memang ini salah satu bidang kita. Nah, di situ juga jadi misalnya media pembelajarannya itu soalnya kayak gini. Media pembelajaran yang tepat digunakan untuk guru yang ingin menerangkan konsep volume bangun ruang adalah misalnya gitu. Kadang juga contohnya seperti studi kasus, misalnya Bu Ani ingin mengajarkan wilayah ketapakan alam yang ada di daerahnya. Kira-kira media apa ya yang tepat digunakan oleh Bu Ani, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah cara mengaktifkan dan memotivasi siswa. Ini juga keluar. Jadi kira-kira ketika siswa ini kurang aktif dalam kelas, apa yang harus guru lakukan? Bagaimana cara guru memanajemen kelas, memanajemen pembelajaran di kelas? Gimana caranya agar siswa tetap interest dengan gurunya ketika belajar dan sebagainya. Kemudian ada juga tes objektif. Nah, di sini macam-macam tes ya, teman-teman. Di situ pasti ada tes tes multiple choice, ada terus jawaban pendek, uraian, benar salah dan sebagainya. Itu tergantung soalnya kita nanti dapat apa. Biasanya tujuan dari pembuatan tes ini adalah untuk mengukur keterampilan ini. Biasanya digunakan tes berupa, nah seperti itu pertanyaannya. Yang selanjutnya adalah kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, kapan kok seorang guru mengadakan remedial dan kapan seorang guru mengadakan pengayaan? Itu juga ada di di pertanyaan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada RPP. Nah, untuk RPP ini dulu keluar. Jadi kalau dulu kan tahun 2018 itu masih kita berpedoman pada komponen RPP yang 11 komponen itu ya, yang berlembar-lembar halaman itu. Nah, karena kemarin atas kebijakan baru dari Mas Menteri yang terbaru kemarin bahwa ada dikeluarkan RPP 1 lembar, dan RPP 1 lembar itu kan hanya mencakup 3 komponen. Nah, itu dipelajari juga. Jadi buat jaga-jaga pelajari RPP yang 11 komponen dan juga RPP yang 1 lembar itu yang terdiri dari 3 komponen. Yang selanjutnya adalah udah itu tadi yang pedagogik ya. Oh, ada tambahan lagi sih. Selain ini kompetensi pedagogik itu yang keluar ada asesmen penilaian. Jadi selain tes objektif, ada lagi asesmen penilaian bahwa di K13 itu kan ada 3 ranah ya yang harus kita terapkan, yang harus kita uji untuk peserta didik. Di antaranya adalah kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotor. Nah, ini juga harus kita pelajari juga. Yang selanjutnya kita ke kompetensi profesional ya. Kompetensi profesional ini yang pertama terdiri dari bahasa Indonesia ya. Yang pertama ini ada ide pokok. Ide pokok ini kayaknya pasti keluar deh. Ide pokok, kalimat utama, jenis paragraf, paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, terus itu yang secara teori. Nah, secara prakteknya bisa jadi seringkali kita ada dihadapi oleh bacaan, terus ide pokok dari paragraf tersebut adalah terus berdasarkan letak kalimat utamanya paragraf tersebut digolongkan ke dalam paragraf jenis apa gitu. Terus jadi berdasarkan letak kalimat utamanya kan ada 3 ya, induktif, deduktif, dan campuran. Nah, nanti ada juga berdasarkan isinya, berdasarkan cara menyampaikannya itu ada berdasarkan isinya ya. Berdasarkan isinya itu ada narasi, eksposisi, argumentasi. Baik, yang selanjutnya ada makna denotasi, kata denotasi dan konotasi ya.
kalau denotasi itu kan kata yang memiliki makna sebenarnya. Nah, kalau konotasi adalah kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Itu juga dipelajari. Kemudian sinestesia. Kalau sinestesia itu kata yang memiliki perubahan atau pergeseran makna. Misalnya ini berkaitan dengan sesuatu hal yang bisa dirasakan dengan panca indera ya biasanya. Misalnya kayak kita manis, misalnya kata manis ya, kita ambil kata manis. Kopinya terasa manis, itu kan bisa dirasakan dengan indera pengecap. Nah, tapi kadang kata manis ini mendapatkan pergeseran makna menjadi gadis yang berkuncir rambut berwarna merah itu manis. Nah, di sini manisnya bukan dalam artian manis yang bisa dirasakan oleh indera pengecap, tetapi makna manisnya memiliki makna pergeseran. Kemudian ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini biasanya kayak di soal kelas 6 SD, gampang lah ya. Terus ada kata baku dan tidak baku. Ini juga berbanyak kosakata baku dan kosakata tidak baku. Yang selanjutnya adalah dari kompetensi profesional, itu yang kita lanjut ke PPKN dan IPS. Yang pertama adalah penerapan sila Pancasila, itu mesti ada. Kayaknya setiap soal itu ada. Kemudian panitia 9, baik ketua dan juga anggotanya. Yang selanjutnya adalah pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar sesuai oleh sila keberapa, itu dipelajari. Kemudian kerajaan Islam pertama juga dulu waktu itu ada yang keluar. Terus kerjasama ASEAN, kerjasama di negara ASEAN itu apa aja. Kemudian ada lagi ya tambahannya tadi, ini setelah ini ada lagi kenampakan alam. Jenis-jenis kenampakan alam di Indonesia itu apa aja, juga bisa ditambahkan untuk materi belajar. Yang selanjutnya adalah kita ke matematika ya. Matematikanya itu aljabar, sifat-sifat operasi hitungnya ini pasti keluar juga, masalah hitung-hitungan, operasi hitung bilangan bulat ya, operasi hitung pecahan itu pasti keluar. Terus modus, min, dan median ini juga keluar. Waktu itu aku juga keluar lumayan banyak, adalah lumayan banyak lah pokoknya waktu itu. Minnya itu dapat mulai dari yang versi mudah kayak yang soal kelas 6 SD sampai yang versi sulit juga dapat, jadi dipersiapkan aja. Kemudian perbandingan. Nah, perbandingan ini baik perbandingan perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Kemudian ada faktorisasi. Nah, faktorisasi ini nanti digunakan untuk mencari FBB dan KPK ya. Juga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran bisa digunakan untuk pokoknya persis lah sama kayak soal anak kelas 6 SD. Kemudian ada volume dan luas permukaan bangun ruang. Itu juga dihafalkan rumus-rumusnya, rumus volume, rumus luas permukaan bangun ruang itu juga keluar. Yang terakhir simpangan baku. Simpangan baku ini dulu aku dapat 3 soal. Yang satu itu data tunggal. Kalau data tunggal itu gampang nyarinya, tapi nanti kalau kita dapat data kelompok itu agak sedikit lebih menguras pikiran cara mengerjakannya. Dulu dapat simpangan bakunya soal yang data tunggal 1, kemudian data kelompoknya dapat 2, dan yang simpangan baku yang data kelompok yang kedua itu susah banget, maksudnya nggak ketemu jawabannya, terus waktunya udah habis, ya sudah dibismillahi aja. Nah, yang selanjutnya, jadi kita punya saat dimana kita sudah benar-benar sudah berusaha dan tidak ketemu hasilnya, terus kita menyerah, nggak apa-apa. Yang selanjutnya ada IPA. Nah, IPA ini yang keluar adalah kecepatan dan percepatan. Rumusnya yang fit itu ya, VIT. Kemudian ada gerhana bulan. Pokoknya jangan gerhana bulan aja dipelajari, tapi juga gerhana matahari. Kapan dikatakan bagaimana ketika terjadi gerhana bulan, dan dikatakan bagaimana ketika gerhana matahari. Kemudian ada gaya dan gaya tarik planet, rumusnya gaya sendiri ya. Terus ada percepatan gravitasi, ada gerak semu matahari, ada debit. Baik, kita lanjutkan lagi ke kompetensi profesional bidang IPA yang selanjutnya, yaitu ada hambatan. Nah, hambatan ini kaitannya dengan kelistrikan, tapi yang enggak cuma hambatan aja sih, kelistrikan lainnya juga keluar, rangkaian seri, rangkaian paralel, cara menghitung hambatan total. Nah, itu juga keluar. Terus biasanya daya listrik. Biasanya listrik yang digunakan dalam sebuah rumah terdiri atas lampu, magicom, kulkas. Setiap masing-masing benda ini memiliki itu dan sebagainya juga keluar.
Kemudian sifat-sifat cermin, baik cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, terus sudut elevasi. Nanti kalian bikin catatan rumus sendiri untuk tentang sudut elevasi. Kemudian ada sinar gamma, sinar alfa, sinar beta. Terus impuls, momentum, dan tumbukan. Ini kalian membuat rangkuman catatan. Di video sebelumnya sudah ada sih yang punya aku. Kalau misalnya mau pakai itu juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada hukum Kepler, baik hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, Kepler 3. Kemarin aku kebetulan dapat bunyi hukum Kepler ketiga. Yang selanjutnya simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme. Dah, itu bisa dipelajari sendiri oleh teman-teman. Nah, teman-teman, sudah 5 kompetensi profesional ya tadi ya. Ini adalah kisi-kisi yang keluar pada saat tes SKP tahun 2018. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya untuk mempersiapkan materi. Yang penting ajak dalam belajarnya dan juga banyak-banyak latihan soal, terutama dari latihan soal yang hitung-hitungan karena memang harus hafal rumus dan juga harus tahu prosedur cara pemecahan soalnya. Terima kasih teman-teman, semangat belajar dan semangat berjuang. Sampai jumpa.